Yo cuy, kita lanjut lagi alur cerita dari manhwa Global Mayhem-nya. Masuk ke chapter 23 cuy, dimana Qin Feng lagi bersiap tuh buat misi berikutnya. Ia bertujuan untuk menjadi kepala desa dari desa pemula 911. Dikarenakan musuh Qin Feng nanti adalah Anubis yang membuat Qin Feng hampir kehilangan nyawanya. Pertama-tama prepare dulu lah cuy, biar makin mantep ya kan. Kini ia pun mendistribusikan tuh semua poin yang telah ia dapatkan. Seketika rasanya tubuh Qin Feng mendapatkan kekuatan yang sangat dahsyat. Ia merasa jadi lebih kuat cuy. Berkat itu, kini kombatan power milik Qin Feng ada di 47 bintang. Selain itu, semua skill Qin Feng ternyata juga ikut meningkat. Di saat Qin Feng mencoba skillnya, puas cuy Qin Feng, efeknya sungguh luar biasa. Setelah puas dengan mengecek semua skillnya, inilah saatnya coy bagi Qin Feng untuk membuka semua peti yang ia dapatkan. Nah, pas saat buka peti ini, tiba-tiba saja tuh Qin Feng mendapatkan sebuah panggilan cuy. Lin Xuan, ada yang mau dia tukar cuy sama Qin Feng. Ia kini menawarkan kartu kombinasi peti harta kepada Qin Feng. Sebagai gantinya, Lin Xuan minta tuh Blood Wolf Warplate yang Qin Feng pasarkan di trading channel. Ya, aslinya sih kartunya kagak guna cuy. Karena kebanyakan orang kan nggak punya banyak chest tuh. Tapi ya Qin Feng beda, kartu ini sungguh menarik baginya. Karenanya jelas lah Qin Feng pun menerima transaksi pertukaran dengan Lin Xuan ini. Nah, dengan adanya kartu penggabungan ini, jadi makin afdol cuy buka petinya. Gaskan, Qin Feng pun membuka semua petinya. Banyak banget cuy item yang ia dapatkan dari sini. Ada sepatu, kalung, armor, dan lain-lain lah, banyak banget pokoknya. Kini Qin Feng mengirimkan broadcast cuy ke server. Bila item-item yang ia tidak pakai udah ia daftarkan ke trading channel. Barang siapa yang minat, gas, PM aja lah. Nah, setelah semua beres, kini Qin Feng siap maju lagi cuy. Kini ia akan menantang Anubis. Kini Qin Feng pun terus maju. Nah, setiap monster yang ia temui jelaslah bisa dibereskan cuy. Semua ini karena kekuatan Qin Feng udah berada di atas rata-rata. Jadi ya gini deh cuy, semua auto rata. Dan sekarang, akhirnya tujuan dari Qin Feng pun muncul cuy. Di depannya ada jalan menuju Boreal Desert. Gaskan cuy, Qin Feng pun langsung turun ke bawah. Berbeda saat pertama kali kemari Qin Feng yang nyungsep. Kali ini Qin Feng bisa mendarat dengan nyaman dan enjoy. Kini di depannya, portal muncul cuy. Qin Feng darahnya mendidih. Sudah lama tidak bertemu. Kemampuan Qin Feng yang sekarang sungguh di luar nalar cuy. Dalam sekejap saja, dia bisa loh mengatasi para Anubis yang dulu membuatnya kesusahan. Sampai heran si Anubis cuy. Bagaimana bisa Qin Feng bisa kuat banget dalam waktu yang sangat singkat? Dikarenakan udah kagak seru lagi ngeladenin bacotan dari Anubis, Qin Feng pun kini menghabisinya. Ya, kirain bakal seru gitu cuy guildnya. Ternyata cuma di skip doang. Nah, berkat itu tuh, Qin Feng kini dapetin cuy 15 judgment point dan mendapatkan Dark Medallion Shard-nya. Kini sistem memberitahukan, bila 10 orang pertama yang bisa menyelesaikan quest dari Blue Star akan menerima Golden Chest dan 200 poin atribut. Kemudian, 10 desa pertama yang berhasil menyelesaikan misi akan mendapatkan 100% pendapatan dan mendapatkan peningkatan status awal dari mereka semua. Selain itu, ternyata Qin Feng adalah orang ketujuh cuy yang memulai misinya. Jadi, sistem meminta Qin Feng untuk segera masuk saja. Mengetahuinya, Qin Feng masih tak menyangka cuy. Ternyata masih ada 6 orang loh yang telah mendahuluinya. Kalau Qin Feng kagak mau ketinggalan, ia harus segera mengerjakan misinya cuy. Gaskan aja lah ya. Qin Feng pun masuk ke area misinya. Kemudian, baru saja masuk ke dalam desa, Qin Feng menerima notif tuh cuy bila kesulitannya akan ditingkatkan. Tapi tentunya hadiahnya menjadi double cuy. Hanya Qin Feng cuy yang dapat peningkatan kesulitan. Itu semua karena resource yang didapat dari desa 911. Kebanyakan itu berasal dari taruhan antar desa. Makanya Qin Feng jadi terlalu OP cuy buat misinya. Ya biar adil gitulah. Lalu tiba-tiba di atas Qin Feng, satu monster kini siap menyerangnya. Serangan brutal, tapi Qin Feng jelas bisa menghindar. Monster ini meremehkan Qin Feng cuy. Cuma pemula level 10. Yo, langsung hilang tuh pala cuy. Makanya bang, kalau gelut jangan meleng. Level doang tinggi, kekuatannya ampas.
Nah, dari hasil mengalahkan monster tadi, Qin Feng dapat tuh cuy 7.000 poin energi, 110 judgment point, dan dapat Dark Crystal. Selain itu, Qin Feng juga naik cuy menjadi level 11. Anjir dah, satu monster doang loh itu. Udah dapat banyak banget. Gila. Setelah tumbangnya monster pertama, kini ada pendatang baru yang datang cuy. Di belakang Qin Feng, dia berkata bila si Gidu tadi emang lemah. Orang ini dulunya juga penantang cuy, ya kayak Qin Feng ini. Tapi dia berakhir mokat. Jadi, dia menjadi penguji kayak gini deh. Qin Feng jadi mikir cuy, kalau dia gagal dalam misi ini, kira-kira dia bakal jadi kayak gitu nggak ya? Yah, pikir aja nanti. Lebih baik fokus dulu gelut ya kan? Qin Feng pun kini menerjang maju cuy. Serangan Qin Feng berhasil ditahan. Di saat penguji ini mau nyerang, no, kena bogem dia cuy. Saking kuatnya bogeman Qin Feng, jadi mental tuh cuy. Kini penguji berkata, dia lupa bilang, sebaiknya jangan menyentuhnya. Semua yang bersentuhan dengannya akan terjebak di dalam es cuy. Dan tiba-tiba, tangan kanan Qin Feng kini mulai membeku. Dan perlahan cuy, semua tubuhnya juga ikutan membeku. Pede banget cuy penguji ini. Bila ia bakal menang, Qin Feng bakal mokat di tangannya. Namun tiba-tiba, sebelum tombak mengenai Qin Feng, skill Qin Feng bisa mengalahkan pengujinya. Gantian cuy Qin Feng berkata, iya tadi juga lupa kok bilang kalau jangan dekat-dekat dengannya. Semua yang dekat sama Qin Feng bisa menjadi XP. Setelah mengalahkan penguji tadi, Qin Feng kini lanjut cuy buat maju lagi. Semakin ke dalam, cerita-cerita yang Qin Feng dengar semakin menjadi keras cuy. Kini, berbeda dengan tadi yang pengujinya datang satu-satu, kali ini pengujinya langsung datang borongan cuy. 4 orang langsung menghadang Qin Feng. Qin Feng heran lah, dikarenakan item yang dibutuhkan ada 7. Dan Qin Feng baru dapat 2. Kok yang datang cuma 4 ya? Di mana penguji yang terakhir? Tiba-tiba saja yang terakhir main nongol aja tuh di belakang Qin Feng. Jelas kaget lah cuy. Qin Feng nggak ngerasain apapun loh. Anehnya sekarang cuma nyengir doang nih cewek cuy. Tapi Qin Feng merasakan bila kepalanya pusing brutal. Perlahan kesadarannya kini berpindah cuy. Kini Qin Feng terjebak di dalam dunia ilusi. Melihat Qin Feng begitu mudahnya jatuh ke dalam genjutsu, semua penguji auto meremehkannya cuy. Di saat mereka merasa Qin Feng udah benar-benar jatuh ke dalam ilusinya, para penguji siap tuh untuk mengalahkan Qin Feng. Tapi ternyata Qin Feng bisa menghindari serangan. Iya, cuma pura-pura cuy tadi. Dalam sekejap ia pun berbalik, lalu dua penguji auto mokat. Nah loh, jadi ketar-ketir kan mereka. Heran nih penguji Atu, bagaimana bisa ya Qin Feng bisa lepas dari genjutsunya? Dikarenakan bahaya jikalau mereka menyerang satu-satu. Makanya para penguji yang tersisa langsung main keroyokan aja cuy. Ya, tapi percuma. Dengan sepelenya, Qin Feng membereskan 2 penguji yang lainnya tanpa keluar keringat pula. Dan lagi-lagi cuy, nih cewek ada di belakang dari Qin Feng. Dikarenakan triknya terlalu monoton, jadi ya tahulah Qin Feng cuy. Ditebas saja dia. Tapi ternyata yang tadi cuma ilusi saja. Qin Feng merasakan keanehan cuy. Padahal tadi pedangnya menghantam sesuatu loh. Qin Feng pun berasumsi cuy, pasti tuh cewek lagi bersembunyi tuh di antara bunga-bunga yang bertebaran ini. Dan benar saja, kini satu serangan membuat pipi Qin Feng yang sangat mulus ini tergores cuy. Dikarenakan bunga-bunga ini menghalangi jarak pandangannya, jadi susah tuh bagi Qin Feng cuy melihat arah serangannya. Qin Feng harus segera keluar nih dari kepungan para bunga bangke ini. So, kini Qin Feng pun melompat cuy. Tapi sayangnya, bunga-bunga bangke ini masih bisa loh menangkapnya. Qin Feng kini tak berdaya jatuh ke tanah. Sungguh kemampuan yang sangat menjengkelkan. Kini Qin Feng pun diangkat cuy sama nih cewek. Cewek ini sungguh tertarik sama Qin Feng. Padahal cuma level 11 loh. Tapi dia bisa membantai para penguji yang berlevel 15. Pasti Qin Feng punya rahasia kan? Tanya cewek ini cuy. Dikarenakan Qin Feng membuatnya jengkel, mau main-main dulu lah cuy ini cewek bangke. Kini Qin Feng dibanting ke sana kemari habis-habisan. Wanita itu gila, gumam Qin Feng. Ia tak bisa menggerakkan tubuhnya cuy sekarang. Kemudian Qin Feng pun kepikiran ide yang bagus cuy. Kalau kristal bodinya dilepas, cengkraman dari tubuhnya jadi longgar cuy pasti. Ya udah deh cuy, lepasin saja ya kan armornya. Nah, berkat ruang yang ditinggalin oleh armor Qin Feng jadi bisa gerak dikit nih cuy. Jadi sekarang ia bisa tuh buat menyerang balik.
makan nih Hellfire. No. Auto gosong tuh cuy, cewek bangke. Kini Qin Feng pun mendekatinya. Heran nih cewek, bagaimana caranya Qin Feng bisa mendapatkan banyak kemampuan? Dasar curang. Cewek ini hanya bisa mengumpat atas ketidakmampuannya cuy. Ya salah sendiri kan. Udah ada kesempatan buat menang, malah main-main. Kroco. Qin Feng pun kini mulai seramah cuy. Kau itu hanyalah katak dalam tempurung. Jangan bicara yang aneh-aneh dan hilang saja. Berkat mengalahkan semua pengujinya, jadi lengkap tuh cuy item misi yang dibutuhkan oleh Qin Feng. Nah, jadinya sekarang Qin Feng pun bisa tuh untuk membuka altarnya. Kini Qin Feng mendekat tuh cuy ke area altar. Ia menaruh semua dark crystal yang telah ia dapatkan. Setelah kristal diletakkan, segel kini perlahan terbuka. Perlahan tuh Qin Feng merasakan cuy, segelnya mulai melemah. Ada sesuatu yang bakal muncul di depannya. Kekuatan dahsyat memancarkan aura tembus sampai ke langit. Sistem pun mengatakan Qin Feng telah berhasil melepaskan Soul of Resentment. Mata Qin Feng auto melotot. Ia baru pertama kali cuy melihat monster yang kuat kayak gitu. Monster yang akan dilawan Qin Feng merupakan rank Emperor cuy. Ngamuk dia gara-gara Qin Feng telah menghabisi semua kroconya. Satu cengkraman ditahan Qin Feng dengan pedangnya. Saking kuat cengkraman monster ini, Qin Feng tangannya kayak mau mati rasa gitu cuy. Gila, belum lagi sekarang tangan satunya udah siap menyerang. Siapa sangka cuy, Qin Feng masih bisa bertahan. Qin Feng kini berguling cuy untuk menghindari geprekan berikutnya. Heran nih monster, tidak hanya Qin Feng bisa bertahan, tapi ia juga masih bisa bergerak dengan lancar. Qin Feng jauh lebih kuat cuy dari perkiraan. Kini setelah muak bertahan, Qin Feng mulai melancarkan serangannya. Tapi bangkainya keras banget cuy monsternya. Semua serangan Qin Feng nggak bisa menggores sama sekali. Bahkan serangan andalannya, Hellfire, ia telah meningkatkannya, tapi juga tidak mempan cuy ternyata. Qin Feng kini masih terus mencoba, dan hasilnya tetap aja sama. Ngeri. Semua serangan yang Qin Feng punya kagak mempan cuy. Terus gimana ini cara ngelawannya anjir? Jadi mikirkan dia, apakah Qin Feng memang tidak didaktirkan cuy untuk bisa lolos dalam misinya? Kini monster pun menyerang cuy. Qin Feng lagi-lagi bisa menghindari serangan monster itu. Qin Feng terus memutar otaknya sekarang. Monster ini kan hanya bos dari desa pemula ya. Harusnya dia kan punya kelemahan. Makanya Qin Feng harus segera menemukannya cuy. Kini mata Qin Feng tertuju pada kaki monsternya. Ada pelindung cuy di kedua pergelangan kakinya. Qin Feng yakin pasti itulah titik lemahnya. So, waktunya ngetes ya kan. Qin Feng pun maju lagi cuy. Kemudian ia mulai menebas pergelangan kaki dari monster tadi. Monsternya auto tersungkur. Sesuai dugaan cuy, itulah titik lemahnya. Dibuat jatuh sama manusia rendahan, jelas ngamuk nih monster cuy. Kini dia pun menggunakan Shadow Restriction-nya. Sebuah tangan muncul di depan Qin Feng. Qin Feng awalnya bisa ngindar cuy, tapi ternyata tangan itu masih mengejarnya. Auto kena hantam dia. Saking fatalnya serangan itu, self-healing milik Qin Feng auto aktif tuh. Meskipun gap kekuatan antar dirinya dan musuhnya sangat jauh, dengan skill-skill yang ia punya, Qin Feng yakin cuy, ia pede bila perlahan pasti dia bakal menang nanti. Kini Qin Feng bersiap melawan monster itu lagi. Tapi tiba-tiba saja, sistem memberikan notifikasi bila penantang dari area 9321, desa nomor 74, berhasil mengalahkan bos monsternya. Ialah yang jadi orang pertama cuy. Aduh. Qin Feng kehilangan kesempatan tuh cuy jadi yang pertama. Makanya ia harus buru-buru nih sekarang. Bagaimanapun caranya, Qin Feng harus bisa masuk tuh ke dalam 10 orang pertama. Qin Feng kini maju cuy. Monster ini mengaum. Sekali lagi, Shadow Restriction-nya mengincar Qin Feng. Kali ini dengan skill clone-nya, Qin Feng membuat Shadow Restriction kebingungan cuy. Kini, klon Qin Feng bergerak berlawanan dengannya. Tepat di depan komuk nih monster. Bingunglah monsternya cuy. Mana yang asli? Serangan Qin Feng membuatnya tersungkur sekali lagi. Di tengah pertarungan sengit ini, lagi-lagi cuy, notif pun mulai muncul lagi. Orang kedua telah sukses mengalahkan bos monsternya. Kini, Qin Feng terus-terusan cuy menyerang. Bos monster ini cuma bisa pasrah keheranan. Kenapa manusia itu sangat kuat?
Padahal sedari awal, monster ini sudah mengawati Qin Feng cuy. Semua statnya harusnya kagak terlalu kuat. Tapi kenapa ia kesusahan ya? Lagian ia heran cuy. Kenapa setiap kali Qin Feng mengalahkan musuhnya, ia melakukan ritual yang sangat aneh. Yang dimaksud bos ini ya kemampuan Endless Extraction milik Qin Feng cuy. Itulah kunci kenapa Qin Feng menjadi sangat kuat kayak sekarang. Kini muncul lagi tuh cuy notif bila newbie lain telah berhasil mengalahkan bosnya juga. Ialah orang ketiga kali ini. Qin Feng kini berpacu dengan waktu yang ia punya. Ia terus-terusan menghajar monster ini dengan serangan-serangan fatalnya. Kini setiap orang di desa lagi berharap-harap cemas cuy mereka. Udah ada orang baru lagi cuy yang mengalahkan bosnya. Kini tersisa 6 spot lagi tuh buat ada di top 10. Mereka ini hanya bisa berharap kepada Qin Feng. Dikarenakan kesulitannya ditingkatkan, mereka nggak berharap yang muluk-muluk cuy. Qin Feng bisa selamat aja, udah syukur mereka. Berbeda dengan yang lain yang mulai pesimis, Li Xuan mengatakan ia masih percaya bila Qin Feng pasti bisa masuk ke dalam 10 besar. Qin Feng pasti sukses cuy. Dan bener aja cuy, berkat keteguhan milik Qin Feng, akhirnya sistem memberitahukan bila area nomor 1, desa nomor 911, telah berhasil mengalahkan bosnya. Qin Feng masuk ke 5 besar cuy. Anjay, kalau aja kesulitannya sama, udah rata cepet nih misi. Dan pasti Qin Feng jadi yang pertama cuy. Tapi apa mau dikata ya kan, yang penting menang dulu. Nah, kini Qin Feng lagi lega cuy. Akhirnya dia bisa tuh buat rehat sejenak. Berkat Qin Feng, kini desa 911 mendapatkan hadiah spesial. Setelah desanya nanti dibangun, mereka akan mendapatkan 200% peningkatan atribut. Dikarenakan tingkat kesulitannya tadi dinaikkan, jadi ya hadiahnya menjadi double cuy. Selain itu, kini Qin Feng juga mendapatkan item misi. Sistem bertanya nih, apakah Qin Feng mau mengecek kebenaran dari desa pemula? Dikarenakan Qin Feng memilih iya, maka sistem pun kini menunjukkan Qin Feng cuy peristiwa yang akan terjadi pada misi berikutnya. Setelah berakhirnya penilaian pemula, itu bukanlah awal baru cuy dari kedamaian, tapi hal itu merupakan mimpi buruk dari kehancuran. Mereka pikir, dengan berakhirnya penilaian pemula, mereka jadi bisa hidup bebas gitu. Oh ya jelas tidak. Setelah berakhirnya penilaian pemula ini, perlindungan desa akan dihilangkan. Kemudian, Judgment Angel akan muncul cuy. Judgment Angel ini merupakan eksistensi yang tidak bisa dikalahkan, walaupun dikeroyok dengan ratusan orang. Tugas dari para Angel of Judgment ini hanyalah menghancurkan desa pemula cuy. Setelah ini, para pemula yang masih lolos, mereka harus menemukan cara cuy untuk bertahan melawan gemburan dari Angel of Judgment. Melihatnya, Qin Feng kini jadi mikir cuy. Kayaknya bakal ngerepotin deh nih nanti. Sementara Qin Feng yang lagi mikirin cuy buat langkah selanjutnya, para orang-orang dari desa 911 masih menjalani rutinitas mereka. Para kroco ini belum tahu cuy bahaya yang akan mereka hadapi ke depannya. Buru-buru mikir ke depannya, mikirin hidup hari ini aja udah kepayahan mereka. Hanya melawan monster level 8 aja udah setengah mati rasanya. Apalagi kalau mereka tahu mereka bakal ngelawan Angel of Judgment. Kemudian tiba-tiba sistem memberikan notif bila desa lain mulai menamai desanya masing-masing cuy. Jadi heran nih para kroco, kapan ya kepala desa mereka, yaitu Qin Feng, bakal nentuin nama baru dari desa mereka. Melihat desa lain pada flexing nama baru, kayak risih gitu cuy mereka. Ya gimana ya, kalau kesulitan Qin Feng kagak ditingkatin, bakal jadi yang pertama tuh desa mereka cuy. Makanya sekarang para kroco mulai nanyain ke Qin Feng cuy lewat chat server desa 911. Dan menyingkat dari obrolan ngalur ngidul mereka, Qin Feng dan para kroconya akhirnya menemukan nama yang bagus cuy. Nama Dragon Abyss lah yang akan mereka pilih sebagai nama desa mereka. Setelah nama diputuskan, kini secara resmi tuh akhirnya desa Dragon Abyss pun terbentuk. Dengan munculnya cahaya terang yang menembus langit, desa 911 mendapatkan buff tambahan atas pencapaian kepala desa mereka. Setiap orang kini sudah resmi cuy mendapatkan tambahan 80 poin atribut. Sementara Qin Feng yang merupakan kepala desa mendapatkan 400 poin. Oh jelas, senang banget nih para penduduk 911. Rasanya makin kuat aja mereka. Selain penambahan atribut, kini setiap orang punya menu baru cuy di sistemnya. Sekarang terdapat pilihan Return to Village.
Dengan menekannya, mereka akan respon kembali cuy ke rumah gubuk mereka masing-masing. Penduduk biasa bisa menggunakannya sehari sekali. Sementara Qin Feng yang merupakan kepala desa, ia bisa menggunakannya sebanyak 3 kali cuy. Walah, makin tambah seneng lah nih orang-orang cuy. Kalau mereka menghadapi bahaya saat mereka grinding level, bisa kabur dengan return to village ini cuy. Selain itu, masih ada banyak buff-buff yang lain yang akan diberikan. Sebagai perayaan, para penduduk ini berencana cuy melakukan pesta. Tapi tiba-tiba Qin Feng mengirimkan broadcast bila ia akan melakukan video konferensi. BTW hanya Qin Feng cuy yang bisa membuatnya. Dalam konferensinya ini, Qin Feng mulai menjelaskan cuy bahaya yang akan mereka semua hadapi ke depannya. Qin Feng mulai menjelaskan cuy tentang Angel of Judgment dan apa yang bakal terjadi bila desa mereka kalah melawannya. Jikalau mereka kalah melawan Angel of Judgment, maka desa bisa dihancurkan. Mereka akan kehilangan rumah dan menjadi homeless. Selain itu, mereka juga bakal kehilangan 100 poin atribut sebagai penaltinya. Mendengarnya, auto berubah cuy ekspresi dari para kroco ini. Udah seneng-seneng, ternyata bahaya yang jauh lebih besar udah siap menghadang mereka. Kini Qin Feng menambahkan cuy, jikalau mereka bisa bertahan dari gemburan Angel of Judgment, desa mereka bisa mendapatkan hadiah yang setimpal lah. Dan kalau desa mereka bisa mengalahkan Angel of Judgment, hadiahnya akan menjadi double. Saat ini mereka masih punya 4,5 harian lah cuy. Qin Feng meminta agar semua warganya buat segera naik ke level 10 cuy, supaya mereka semua bisa lolos tuh dari penilaian pemula. Ya, berkat arahan dari Qin Feng ini, para kroco ini jadi nggak patah arang cuy. Kini mereka tahu cuy apa yang harus mereka lakukan. Kemudian Qin Feng pun juga menjelaskan, mereka sekarang bisa membangun Guardian Altar. Dengan membangun Guardian Altar itu akan sangat membantu mereka cuy saat melawan Angel of Judgment. Selain itu, mereka juga harus cuy segera mengupgrade rumah setiap penduduk menjadi level 1. Untuk mengupgrade rumah ke level 1, ada 3 persyaratannya cuy. Pertama, desa mereka harus punya lebih dari 500 penduduk. Kedua, kepala desa harus punya titel Newbie Emperor. Dan yang ketiga, rumah kepala desa harus di-upgrade ke level 2. Nah, setelah video konferensi tadi, kini para penduduk mulai melihat cuy apa yang dibutuhkan tuh untuk mengupgrade rumah mereka. Bahan yang dibutuhkan itu berupa 10 kayu, 5 batu, dan 1 bulu binatang. Kalau kalian pernah main game peradaban, ya pasti familiar cuy dengan beginian. Dikarenakan material yang dibutuhkan sangat banyak, kini para penduduk memutuskan cuy, mereka akan memecah menjadi 3 kelompok cuy. Ntar, setiap kelompok tinggal posting aja di trading channel, jadi mereka bisa bertukar satu sama lain. Nah, kalau gini kan kerjanya makin efektif cuy. Sementara penduduk lain udah mulai bersiap nyari material. Material Qin Feng tentu saja sudah ready cuy. So, tinggal upgrade saja. Setelah upgrade berhasil dilakukan, Qin Feng kini mendapatkan 50 atribut poin tambahan. Selain itu, tampilan rumah dari Qin Feng kini berubah tuh cuy. Kemudian kini sistem memberitahukan bila 100 desa udah berdiri. Kini kompetisi village upgrade secara resmi dimulai. So, setelah pemberitahuan sistem tadi, hari-hari penduduk desa mulai sangat sibuk cuy. Sebagai kepala desa, Qin Feng kini telah memperoleh titel Beginner Emperor. Itu semua berkat kombatan power Qin Feng cuy yang menjadi 83 bintang cuy. Setelah mendistribusikan semua poin yang ia dapat sebelumnya, tujuan Qin Feng sekarang, dia mau ngincer cuy hadiah dari village upgrade-nya. Hadiahnya mantep betul, yaitu 1000 poin atribut. Jikalau Qin Feng bisa dapetin itu, pede dia cuy, dia bakal bisa mengalahkan Angel of Judgment. Sebagai kepala desa, Qin Feng memperoleh hak istimewa cuy. Sekarang, ia bisa mengaktifkan fitur baru bagi semua penduduk. Kini, ia bisa membuka exchange channel dan cut resources. Exchange channel kan udah diaktifin tuh cuy sejak lama. Nah, cut resource ini yang paling mantap. Ketika Qin Feng mendonasikan itemnya ke sana, ia bisa mendapatkan poin kontribusi. Poin itu nantinya bisa ditukar dengan item yang lain. Nantinya di cut resource ini, Qin Feng bisa nuker resource yang akan ia butuhkan kayak minyak, garam, dan lain-lain gitulah. Selain itu, di cut resource ini, mereka nanti juga bisa memperoleh sebuah energy stone. Jika energy stone ini diserap, maka mereka bisa mendapatkan tuh 0-10 strength tambahan nantinya. Kalau gini kan jadi mantep cuy. Setiap orang jadi punya caranya masing-masing untuk tetap berkembang. Misalnya nih, buat para kroco yang lemah dan kakak bisa bertarung, bisa tetap bertahan cuy dengan cara mendonasikan item-item nantinya.
Qin Feng yakin di masa depan nanti pekerjaan seperti tukang kayu, penambang akan bangkit lagi. Apalagi kalau didukung dengan buff dari desa milik Qin Feng. Harusnya sih bisalah cuy membuat mereka menjaga kecepatan level up dan menjadi semakin kuat ke depannya. Dan sekarang, dikarenakan ia membutuhkan Force Stone cuy untuk melevel up rumahnya ke level 2, Qin Feng pun menuju danau tempat di mana Force Stone itu bisa ditemukan. Merasa danaunya aman, Qin Feng main nyempur aja tuh dia ke dalam. Tapi tidak cuy. Baru saja menyelam, Qin Feng udah ketemu sama monster. Qin Feng yang kaget, auto buru-buru balik cuy dia. Gila, hampir aja mokat konyol si Qin Feng. Tapi jelas, monster tadi yang melihat buruannya jelas tidak akan melepaskan Qin Feng begitu saja. Mulutnya kini terbuka lebar, siap melahap Qin Feng cuy. Tapi ya tentu, kesalahan besar ikan tadi main nelen Qin Feng gitu aja. Dari dalam tubuh ikan tadi, Qin Feng pun menerobos keluar. Berkat itu, ia berhasil mengalahkannya coy. Setelah berhasil mengalahkan ikan tadi, Qin Feng pun kini mengekstraknya. Berkat itu, Qin Feng yang awalnya kesusahan bernafas di dalam air, kini mendapatkan kemampuan water breath-nya. Nah, kalau gini kan enak cuy. Qin Feng jadi bisa dengan puas cuy menjelajah di bawah air. Monster-monster kini mulai berdatangan. Dikarenakan gak mikirin kehabisan oksigen, jelas Qin Feng makin tak terbendung cuy di sini. Kini, dengan menaiki seekor buaya, Qin Feng mulai tuh menjelajah danaunya. Heran cuy Qin Feng, udah sejam loh dia keliling. Dia belum juga menemukan tuh di mana lokasi batunya berada. Padahal kata nih buaya, ia tahu loh tempatnya. Merasa dibohongin, ngancem cuy Qin Feng. Di mana tempatnya? Berani bohongin Qin Feng. Mau nyari mob, kata Pak. Buaya ini jelas panik cuy. Ia berkata bila ia tidak akan bohong, sebentar lagi mereka bakal sampai di tempat tujuan. Kasian banget cuy buaya ini. Lagi asik-asik bermesraan sama bininya. Qin Feng tahu-tahu nongol aja tuh di rumahnya cuy. Udahlah belum tuntas birahinya, main dibawa aja tuh dia sama Qin Feng. Dan tidak lama, kini Qin Feng pun melihat cuy ada seekor kura-kura. Di depannya sekarang ada sebuah lereng cuy. Di sanalah tempat Tortoise King berada. Setelah Qin Feng menemukan tujuannya, Qin Feng pun nyuruh nih buaya buat jaga jarak. Tapi awas aja kalau berani kabur. Bakal tahu sendiri kan resikonya. Target kini ada di depan cuy. Qin Feng siap buat menyerang. Merasakan ada eksistensi asing ada di dekatnya, Tortoise King langsung siaga cuy. Manusia rendahan, landang sekali kau menantangku. Cari mokat ya, ucap Tortoise King. Qin Feng mah kagak peduli cuy. Kini dengan Hellfire-nya, ia menyerang kura-kura Grojo. Meresponnya, kini Tortoise King pun menggunakan skillnya cuy. Heran Qin Feng, kenapa dengan bosnya ya? Lagian, kok sekarang para kura-kura malah bentuk formasi gitu ya? Setelah formasi tadi terbentuk sempurna, kini serangan balik dilancarkan oleh mereka. Wah anjir, gila, solid banget mereka cuy. Baru kali ini cuy Qin Feng menemukan monster yang menyerangnya barengan kayak gini. Kalau gini kan jadi pusing dirinya. Rentetan serangan kini mengarah pada Qin Feng cuy. Ditambah lagi, Tortoise King menyerang juga cuy, tapi dengan tingkatan yang lebih mematikan. Qin Feng sekarang hanya bisa menghindar saja. Ia mencari bebatuan buat mengcover dirinya dari serangan-serangan tadi. Lagi mikir brutal nih dia cuy. Skill-skill miliknya rata-rata kagak efektif cuy bila dipakai di dalam air. Qin Feng kini harus jatuh bangun cuy untuk menghindari serangan-serangan dari bangke-bangke itu. Lagi ngumpet cuy sekarang Qin Feng. Qin Feng lagi mikir gimana ya cara menangnya. Dikarenakan musuhnya hilang, Tortoise King kini menyuruh anak buahnya buat mencari di mana Qin Feng berada. Udah berani ganggu, jadi jangan harap Qin Feng bakal lolos gitu aja. Qin Feng yang ngumpet lagi pusing cuy. Mau nggak mau, Qin Feng harus mencari cara cuy buat langsung mengincar ke arah bosnya cuy. Kini Qin Feng punya rencana. Ia memanggil klonnya. Ia memberikan arahan supaya klon tadi bergerak berlawanan dengannya. Tugas klon ini adalah menarik perhatian dari semua kura-kura itu. Kini klon Qin Feng pun mulai keluar. Rentetan serangan kembali menghujaninya. Setelah klon tadi berhasil menarik perhatian musuh-musuhnya, kini waktunya bagi Qin Feng untuk mulai bergerak. Qin Feng kini mulai bergerak cuy ke blind spot milik Tortoise King. Lalu sialnya, klon Qin Feng tak bertahan lama cuy. Serangan-serangan dari kura-kura itu membuat klonnya menjadi ambyar. Heran Tortoise King cuy. Loh, kok hilang gitu? Apaan itu tadi ya?
Lalu tiba-tiba di belakangnya Qin Feng telah muncul. No. Satu kepala udah beres. Kini kepala satunya langsung nyerang Qin Feng cuy. Dengan shadow restriction-nya, Qin Feng menahan gerakan Pak Ato ini. Kemudian Qin Feng pun mencengkramnya dengan sekuat tenaga. Dikarenakan cengkraman brutal itu, Qin Feng akhirnya sukses mengalahkan Tortoise King-nya cuy. Atas keberhasilannya tadi, Qin Feng kini kembali mendapatkan King Hardcore-nya. Udah punya 3 nih sekarang dia cuy, tinggal 2 lagi. Selain mendapatkan item misinya, Qin Feng sekarang juga naik cuy ke level 12. Seperti dugaan dari Qin Feng cuy. Setelah bosnya dikalahkan, para kura-kura kroco ini jadi kehilangan arah mereka. Jadi lolak-lolok nih mereka sekarang cuy. So, waktunya pembalasan cuy. Dikarenakan kura-kura ini sangat menjengkelkan dan Qin Feng butuh buat batunya. Ya udahlah, sekalian bantai semuanya ya kan. Dan jelas, tak butuh waktu lama bagi Qin Feng cuy buat membasmi mereka semua. Qin Feng seneng banget, semua berjalan lumayan lancar lah. Setelah tujuannya tercapai, kini Qin Feng kembali memanggil Boya tadi cuy. Mau balik dia cuy. Sementara itu, di tempat yang jauh di atas sana, diperlihatkan para staff yang lagi mantau jalannya permainan ini. Orang ini terkesan cuy sama Qin Feng. Tapi, temannya berkata jangan terlalu berharap kepada manusia rendahan. Mereka hanyalah makhluk yang sangat lemah. Walaupun mereka bisa mencapai level minimum, mereka nggak bakal bisa tuh menembus Million World War. Tapi meskipun begitu, pencapaian milik Qin Feng emang di luar nalar sih. Ya, bayangin aja, ia berhasil menyelesaikan misi yang kesulitannya sudah ditingkatkan. Kalau gini mah mereka yakin cuy, sebentar lagi paling Qin Feng juga bisa tuh menyelesaikan misi buat mendapatkan 5 King Hardcore-nya. Ya, mungkin Qin Feng bakal mengalami kesulitan di saat event berikutnya, yaitu event Dragon Slope War. Mereka berharap cuy, semoga Qin Feng bisa mengejutkan mereka. Pertanyaannya sekarang, siapa ya mereka ini? Apakah mereka semacam Game Master yang mengawasi jalannya permainan? Eksistensi asing kini mulai bermunculan nih cuy. Kemudian, sekarang ini, setelah berhasil mengalahkan Tortoise King, kini Qin Feng lagi naik elang tuh cuy buat mengamati area sekitarnya. Heran dia, ada yang aneh cuy di leaderboard level dari desa Dragon Abyss. Ada 2 orang nih cuy yang menarik perhatiannya, Liu Yan dan Qiqi. Liu Yan sih itu levelnya selalu ada cuy di bawah Li Xuan, dan dalam waktu sekejap saja dia udah bisa menyelipnya. Nah yang ngeri si Qiqi ini cuy, dia nggak pernah sekalipun cuy masuk 10 besar dalam level leaderboard. Tahu-tahu nongol aja tuh namanya di dalam leaderboard. Di saat mengecek chat server, heran Qin Feng, kenapa orang-orang pada nanyain stok energi stone ya? Langsung sadar tuh dia cuy. Oh alah, gitu toh cara main mereka berdua. 2 orang tadi sudah bisa cuy memanfaatkan God resources dengan sangat bijak. Jadi, mainnya gini cuy mereka. Mereka itu mendonasikan pedang pemula untuk mendapatkan kontribusi poin. Nah, 1 pedang dapat 2 contribution point. Dengan mendonasikan 5 pedang, mereka bisa dapat tuh 10 contribution point. Kemudian mereka tukarkan dengan 1 buah energy stone. So, modal mereka tuh 5 pedang buat dapetin 1 energy stone-nya cuy. Nah, mereka mulai ngejual cuy 1 energy stone seharga 10 pedang. Jadi cuannya 2 kali dong cuy mereka. Dari cuannya itulah mereka jadi bisa level up dengan cepat cuy. Sekarang ini dunia telah berubah. Siapa yang paling cepat beradaptasi, maka mereka lah yang akan bertahan. Dikarenakan stok pedang pemula itu sangat banyak, Qin Feng yakin dengan begini kecepatan perkembangan dari Dragon Village bisa terjaga. Pasti bener lagi cuy, banyak orang yang akan naik ke level 10. Kalau gini mah senang banget Qin Feng cuy. Makin pede dia buat menghadapi Angel of Judgment yang akan menyerang mereka. Dan tak lama, lagi enak-enaknya ngamatin sekitar, tiba-tiba Qin Feng mendengar cuy suara teriakan dari seorang perempuan. 5 orang ugly bastard ini mau maksa hohohihi cuy. Kalau kalian berani macam-macam, kepala desa Qin Feng gak bakal biarin hal ini. Mereka ini pasti bakal dicari sama Qin Feng, ucap wanita ini cuy. Ya, mereka mah bodoh amat. Mereka menganggap bila Qin Feng itu hanyalah orang yang sangat egois. Jikalau ia peduli dengan warganya, pasti dia bakal ngasih tahu kan gimana caranya dia bisa level up dengan cepatnya. Mendengarnya, auto tertegun nih cuy, nih cewek. Tapi, dikala udah pasrah sama keadaan,
Tiba-tiba saja Qin Feng muncul membereskan 5 ugly bastard tadi. Orang-orang kayak mereka ini tidak bisa dianggap sebagai manusia lagi cuy. Jadi darahnya halal untuk ditumpahkan. Para sampah kayak mereka ini, kalaupun dapat kekuatan superpower kayak Qin Feng, bakal jadi tirani mereka dan akan menyengsarakan rakyatnya. Yah, tapi gimana? Hal kayak beginian itu udah nggak bisa cuy dihindari. Di dunia yang sangat kejam ini, semua orang harus berlomba-lomba tanpa tahu garis finishnya. Jadi, ada yang tetap jadi manusia dengan menjaga batas-batasnya, dan ada juga yang kayak orang-orang tadi. Banyak orang cuy yang diam-diam bisa menusukmu dari belakang. Jadi, hanya satu jalan yang bisa dilakukan, yaitu menjadi lebih kuat, sehingga bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan menimpa diri sendiri. Nah, setelah itu, kini Qin Feng pun menyuruh nih cewek buat balik aja cuy ke desa. Tolong peringatkan orang-orang untuk tetap berhati-hati. Pasti banyak orang yang kayak ginian masih bertebaran. Kemudian Qin Feng pun lanjut jalan-jalan lagi cuy. Ya, rada sedikit emosi si Qin Feng. Ia bakal memastikan kalau ada yang berani macam-macam di wilayahnya, ia akan membuat mereka menderita. Dan singkat cerita, kini Qin Feng melanjutkan misinya cuy buat nyari King Core keempatnya. Berkat menaiki elang, ya Qin Feng bisa cepat tuh cuy, sat nyampe ke daerah tujuan. Kini di depannya, Qin Feng udah disambut tuh sama monster tanaman yang jumlahnya banyak banget. Waktunya membereskan mangsa ya guys ya. Kini Qin Feng mulai menebas ke sana kemari coy. Para monster ini yang telah ditebas sama Qin Feng mulai berteriak, "Selamatkan kami, ini sangat menyakitkan." Teriakan-teriakan tadi, suaranya sungguh keras cuy. Qin Feng sampai sakit tuh telinganya. Ternyata, kini mereka tengah masuk cuy ke fase kedua. Makin brutal aja bentukannya. Kini mereka mulai menghujani Qin Feng dengan racun. Qin Feng segera keluar cuy dari kepungan racun tadi. Kemudian, dikarenakan sudah tahu seluk-beluk dari monster di depannya, Qin Feng kini maju lagi cuy. Tapi ternyata, monster tanaman ini malah pada kabur sekarang. Qin Feng itu terlalu kuat, jadi kabur aja deh daripada nanti mokap. Jadi heran kan Qin Feng? Lah, kocak. Mereka pikir Qin Feng gak bakal ngejar gitu. Ya jelas, dicincang lah cuy mereka. Berkat pembasmian monster-monster tadi, Qin Feng jadi dapat resource buat meningkatkan rumahnya ke level 3 nanti. Setelah membereskan semua tanaman tadi, kini Qin Feng ketemu tuh cuy sama monster lebah. Dan lagi-lagi, banyak banget jumlahnya. Ya, Qin Feng mah santuy cuy. Jumlah banyak bukan masalah baginya. Qin Feng kini mengangkat tangannya ke atas. Di atasnya, gumpalan mana kini tercipta. Lalu di atas sana, es yang sangat lancip mulai bermunculan. Ice Storm. Dalam sekejap saja, Qin Feng menghabisi 3000 lebah tadi cuy dengan sekali serangan doang. Berkat itu, Qin Feng jadi bisa naik cuy ke level 13. So sekarang, Qin Feng tinggal ngalahin aja tuh bos monsternya. Pohon tua di depannya, itu merupakan bosnya cuy. Old Deadwood Beast King Rank. Melihat Qin Feng yang sangat kuat, jadi tertarik cuy bosnya. Sudah lama sekali dia tidak bertemu sama manusia di mari. Ia sangat rindu cuy akan rasa dari manusia. Jadi terima kasihlah buat Qin Feng karena udah datang buat menjadi obat rindunya. Bos monster ini mulai mensummon anak buahnya cuy. Monster tanaman dan monster lebah kini mulai menyerang Qin Feng. Yah, tapi Qin Feng mah santuy cuy. Dikarenakan bos pohon tadi pakai pasukan, ya udah deh, Qin Feng juga mau ngetes cuy skill barunya. Qin Feng kini membangkitkan para mayat lebah yang telah ia kalahkan. Si anjir bisa jadi necromancer juga cuy dia. Gila, apa sih yang gak bisa Qin Feng lakukan? Tapi sekarang, dikarenakan level summonan dari Qin Feng itu kalah, jadi ya terejam-ejam cuy mereka. Tapi jelas, Qin Feng udah mikirin solusinya. Kini, para summonan milik Qin Feng mulai menempel cuy ke monster lebah. Kemudian, ledakan demi ledakan terjadi. Seketika, mokatlah cuy monster lebahnya. Ternyata, Qin Feng tadi udah masukin cuy Hellfire ke dalam tubuh summonannya. Dengan begitu, ya jadi easy lah sisanya. Kaget cuy bosnya. Lah, ini manusia kok skillnya banyak banget ya? Atributnya juga banyak. Apa-apa Anda ini? Setelah Qin Feng membereskan semua kroconya, kini perlahan ia pun maju cuy. Lalu dalam sekejap saja, ia sudah berada di depan komuk dari bos pohonnya. Di saat Qin Feng mau menebas, bos tadi menahannya. Kini pertempuran sengit pun tak terhindarkan.
Tebasan demi tebasan Qin Feng tak kunjung bisa melukai bosnya cuy. Ranting-ranting ini terus-terusan dipotong tuh sama Qin Feng. Paniklah bosnya. Kalau gini terus, bakal mokat nanti dia. Gak ada pilihan lain cuy. Ia akan menggunakan serangan pamungkasnya. Bosnya kini all out cuy. Qin Feng harus dihadapkan dengan kepungan aura gelap. Qin Feng kini terjebak di dalamnya. Apa-apaan ini? Ucap Qin Feng. Tiba-tiba saja cuy, Qin Feng seketika menjadi tuan. Inilah kemampuan pamungkas dari bos tadi. Ia bisa mengurangi energi kehidupan dari musuhnya. Tapi, dikarenakan MC kita ini skillnya banyak banget, pastilah ada solusinya cuy. Qin Feng kini menggunakan Miracle Healing Arts-nya. Kini skill Qin Feng dan debuff dari bosnya saling berbenturan. Kuat juga cuy ternyata debuffnya. Kemudian Qin Feng kini punya ide. Elemen bos tadi kan kayu ya. Kayu tuh lemah sama api. Tambahin aja ya kan sama api. Kini di dalam tubuhnya, Qin Feng mencoba sekuat tenaga cuy untuk membuang debuff dari bosnya. Berkat usahanya, debuff pun berhasil dibuang. Setelah terbebas dari penuaan, Qin Feng pun menghancurkan belenggunya. Auto getar cuy bosnya. Itu skill andalannya loh. Jikalau Qin Feng dengan mudahnya keluar tanpa efek apa-apa, Qin Feng udah nggak bisa diatasi olehnya. Di saat Qin Feng mau menghabisinya, bos kayu ini meminta Qin Feng untuk mengampuni nyawanya cuy. Dah, gini lagi anjir. Sebagai imbalan jika Qin Feng mau mengampuninya, ia akan memberikan King Core-nya. Jelaslah, mana mungkin kan nih bos nyerah tanpa rencana. Ia mau nunggu Qin Feng lengah aja cuy. Setelah kroco-kroconya tadi pulih, mau nyerang balik dia. Supaya Qin Feng makin percaya kepadanya, kini bos tadi memberikan sebuah telur cuy. Jika Qin Feng bisa menetaskannya, ia bisa mendapatkan ring 5 elang sebagai petnya. Bos kayu kini menyembah dan memberikan telur kepada Qin Feng coy. Tapi dikira Qin Feng bodoh apa ya? Ia sudah sadar sedari tadi coy bila tanaman-tanaman bangke itu mau menyerang. Dikarenakan bos ini mau macam-macam, Qin Feng kini bakalan ngasih paham. Dalam sekejap saja coy, tanaman-tanaman tadi berhasil ia musnahkan. Kirain bos level 16 bakal keras. Ternyata cuma kertas. Dikarenakan udah kagak menarik cuy melawan bosnya, ya udah habisi saja. Berkat itu, Qin Feng kini mendapatkan King Core keempatnya cuy dan sebuah chest. Selain itu, skill-skill milik Qin Feng juga banyak yang meningkat. Ya, lumayan lah cuy. Ditambah lagi, kini Qin Feng punya mainan baru cuy. So, gaskan Qin Feng sekarang mau netusin telur tadi. Setelah telur tadi menetas, seekor bayi phoenix sekarang muncul cuy. Meskipun kecil kayak gini, kombatan powernya ada di 50 bintang. Anjir, tinggi juga cuy. Jikalau Qin Feng bisa menggunakan Spirit Connection kepadanya, maka Phoenix ini bisa bertambah kekuatannya cuy sebanyak 60%. Ya kalau sukses, nanti kombatan powernya jadi 80 bintangan gitu cuy. Phoenix ini bisa membantu Qin Feng buat ngelawan Angel of Judgment. Dikarenakan petnya butuh nama, mulai sekarang Qin Feng pun akan memanggil Phoenix ini Little Luan. Dan setelahnya, kini pun Qin Feng menggunakan Spirit Connection-nya cuy. Dikarenakan Luan adalah battle pet yang ditetaskan Qin Feng menggunakan energi darahnya. Jadi mulai sekarang, Qin Feng dan Luan memiliki keterikatan darah cuy. Sistem kini memberitahukan bila hubungan Qin Feng dan Luan telah ditetapkan. Ya intinya sih, sukses cuy, Qin Feng membuat Luan menjadi miliknya. Sekarang ini, Luan terbang ke sana kemari cuy. Ia berkata kalau dia lapar, minta makan dia. Langsung bingunglah Qin Feng cuy. Makanannya apaan nih bocah? Jika lo manusia, ya Qin Feng ada sih. Kasih makan aja tuh 5 ugly bastard yang ia bantai tadi. Tapi Luan nolak cuy, nggak doyan dia. Makanya sekarang Qin Feng mengajak Luan tuh cuy buat ke tempat bos kelima. Siapa tahu mereka nemuin makanannya di sana kan. Dengan menaiki seekor naga, Qin Feng kini mulai menjelajah lautan lava cuy. Tak lama kemudian, akhirnya mereka pun sampai tuh di Blazing Hell Mountain. Di saat melihat ke bawah, Qin Feng melihat banyak lava demon di lautan lava itu cuy. Kombatan powernya ada di 30-an bintang. Melihatnya, Luan jadi excited. Enak banget itu kayaknya. Langsung aja tuh cuy, Luan pun turun. Dalam sekejap saja, ia mulai menghabisi lava demon yang ada di depannya. Senang banget dia cuy, bisa makan kenyang kalau kayak gini. Berkat Luan yang bisa menghabisi lava demon, kini Qin Feng jadi agak santuy cuy. Tapi dia bisa mendapatkan energi point juga. Sementara Luan yang lagi asik buat makan,
Qin Feng kini nonton dari jarak jauh aja deh. Seharusnya sih kalau cuma 30 bintang, Luan mah bisa cuy mengatasi mereka semua. Hitung-hitung buat latihan dia juga cuy. Sekarang Qin Feng pun mendapatkan voucher demon dari drop lava demon. Dengan memakainya, Qin Feng nanti bisa dapetin prestige point cuy. Limit penggunaannya cuma 10 kali. Bagus banget cuy ini kartu. Prestige point itu sangat susah didapetin. Jikalau Qin Feng punya prestige point di tingkat tertentu, Qin Feng nanti bisa mendapatkan berkah cuy dari surga. Selain itu, nanti juga bisa dapetin title. Nah, title tadi juga bakalan ngasih tambahan poin atribut cuy. Jikalau orang-orang Dragon Abyss bisa mendapatkan 10 prestige point, pasti mereka bakal bisa jadi newbie elite cuy. Dan mereka bakal bisa mendapatkan 20 atribut tambahan. Dikarenakan di sini ada sekitar 300-an lava monster. Jikalau Luan menghabisi mereka semua, bisalah cuy, Qin Feng dapat 100 kartu lagi. Qin Feng berencana memakai 10, sementara yang lainnya bakal ia taruh di trading channel. Dengan begitu, yang lain jadi kebagian cuy untuk ikut bertumbuh menjadi kuat juga. Nah, ini baru namanya pemimpin cuy, mikirin rakyatnya juga si Qin Feng. Kini, Luan pun tubuhnya bersinar. Ia telah naik ke level 2 cuy. Kemudian tiba-tiba, akhirnya tujuan Qin Feng pun muncul di hadapannya. Lava Demon Ki muncul menyerang Luan. Powernya ada di 52 bintang cuy. Luan kini maju menyerang. Tapi ia harus merasakan bogem dari bos lava tadi. Kini Qin Feng mah santuy aja cuy. Biarin saja Luan yang akan ngelawan bosnya dulu. Kini Qin Feng mau ngecek cuy keadaan dari desanya. Sudah ada 10 orang cuy yang telah mencapai level 10. Selain itu, desa Dragon Abyss kini sudah punya 95 rumah yang berlevel 1. Ya, lumayan lah. Bentar lagi pasti bisa level up semuanya tuh rumahnya. Kemudian, di saat mengecek trading channel, Qin Feng melihat cuy ada yang menarik. Item-item ini mau ditukar dengan satu pedang milik Qin Feng. Orang itu mau nuker karena katanya item-item tadi udah terkontaminasi cuy. Makanya dia mau nuker semua item tadi dengan satu pedang tier 3 milik Qin Feng. Meskipun item-item ini bisa dianggap sampah bagi orang normal, tapi tidak bagi Qin Feng cuy. Kalau gini mah bakal cuan dia. Ya gaskan aja lah cuy. 3 item tadi ditukar sama satu pedang. Siapa yang gak mau coba? Berkat endless extraction-nya, kini Qin Feng mulai memurnikan kembali item-item tadi cuy. Setelah semuanya sukses, ya lumayan lah cuy hasilnya. Yang mantep ya paling arm card ini. Ternyata item ini merupakan sebuah relik cuy. Biasanya kalau item-item kayak gini bakal ada misi tersembunyinya cuy. Nah kalau buat ini pikirin nanti aja. Kini sistem memberitahukan bila rumah ke-100 di Dragon Abyss telah sukses di-upgrade ke level 1. Dengan begitu, desa Dragon Abyss telah memenuhi syarat untuk upgrade ke level 1 cuy. Sebagai kepala desa, Qin Feng bisa melakukan upgrade dengan memilih menu upgrade-nya. Walah, dapat berita bagus lagi nih Qin Feng cuy. Dikarenakan mau buru-buru buat naikin desanya, ia meminta Luan buat segera mengalahkan bos lava tadi. Dengan Heaven Blaze Fusion-nya, Luan kini menerjang dengan keras. Bos lava auto tersungkur cuy. Tapi ternyata masih bertahan cuy bosnya. Kini tangan bos lava siap menghantam Luan. Luan merasa ia kagak bisa menghindar. Ia minta tolong Qin Feng sekarang. Segera Qin Feng pun maju cuy buat mengcovernya. Kemudian Qin Feng pun mengaktifkan pilihan Return to Village-nya. Tipis banget cuy. Telat dikit aja, ambiar tuh mereka berdua. Ya untuk urusan bosnya, entar aja lah dilanjut nanti. Sekarang Qin Feng harus mengupgrade desanya dulu cuy untuk menjadi level 1. Setelah Qin Feng berhasil melakukan upgrade, semua penduduk mendapatkan tambahan 50 poin atribut. Sementara Qin Feng yang merupakan kepala desa dapat 100 poin cuy dia. Kini semua penduduk bisa mengupgrade cuy rumahnya menjadi ke level 2. Dan bagi yang sudah mengupgrade-nya, mereka akan mendapatkan tambahan 100 poin atribut lagi. Jelas kini para warga desa cuy punya tugas baru yaitu menaikkan level rumah mereka. Sementara itu, di Eternal Night Village, Dracula barusan dapat Froststone cuy buat upgrade rumahnya ke level 2. Dengan begini ia yakin harusnya desa mereka udah bisa tuh naik ke level 1 dan menjadi yang pertama. Harapannya sih gitu cuy. Tapi seketika angan-angannya harus terkubur. Global announcement muncul bila Dragon Abyss jadi yang pertama buat naik ke level 1. Jadi ya kasihan banget cuy ngelihatnya. Diberi harapan palsu dia sama Qin Feng. Kemudian bersambung dulu cuy.
I'm not in the mood, but you'll be here soon.